Sword of Coming, episode 382. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an kembali ke penginapan, dan dia mendapati bahwa Pei Qian bukan satu-satunya yang belum tidur. Saat ini, dia sedang bermain-main dan meniup jimat kertas kuning yang ditempel di dahinya. Sementara itu, keempat pendekar bela diri dari gulungan gambar juga berkumpul di sebuah ruangan dan menunggu hasil perjalanan Chen Ping'an. Chen Ping'an sedikit bingung tentang hal ini. Bepergian dari wilayah tengah benua daun payung hingga ke negara Phoenix Biru di wilayah tenggara benua botol harta karun timur, mereka telah mengalami begitu banyak bahaya dan pertempuran hidup dan mati. Karena itu, Wei Xian dan yang lainnya seharusnya tidak mengembangkan minat yang begitu besar pada kuil ilmu pengetahuan dan kuil pertapa di kota kabupaten kecil seperti ini. Bahkan jika angin jahat dan hujan iblis menerjang tempat kecil seperti ini, hampir pasti mereka tidak akan mampu menimbulkan riak besar. Namun, Chen Ping'an dengan cepat memahami alasan di balik perilaku mereka. Sangat mungkin muridnya, Cui Dongshan, akan menunjukkan kemampuannya untuk pertama kalinya malam ini. Jadi wajar jika Wei Xian, Sui Yubian, Zulian, dan Lu Baixiang memperhatikan dengan saksama. Setelah Chen Ping'an duduk, Zulian berjalan mendekat dan menawarinya secangkir teh. Chen Ping'an menjelaskan dengan lugas dan jujur, memang ada seseorang yang telah mengganggu kuil ilmu pengetahuan dan kuil pertapa. Cui Dongshan akan menangani masalah ini, dan itu tidak akan menunda perjalanan kita besok. Sui Yubian memiliki kepribadian yang paling lugas di antara keempat pendekar bela diri itu, dan dia bertanya langsung, apakah Cui Dongshan benar-benar muridmu? Chen Ping'an menepuk kepala Pei Qian dan menyuruhnya tidur. Namun, Pei Qian menjawab bahwa dia tidak bisa tidur dan takut hantu. Dia juga mengatakan bahwa dia suka menendang selimutnya, jadi apa yang akan dia lakukan jika jimat kertas kuning di dahinya terlepas dan jatuh di suatu tempat? Jika itu terjadi, bukankah hantu dan iblis akan memiliki kesempatan untuk menyerangnya? Bukankah itu akan membuatnya tidak mampu melindungi kakak Sui? Chen Ping'an memang telah menjelaskan aturan dan pantangan yang berkaitan dengan jimat kepada Pei Qian sebelumnya. Misalnya, jimat mampu menangkal makhluk jahat ketika seseorang melintasi gunung dan menyeberangi sungai. Pada saat yang sama, jimat juga akan menanamkan rasa hormat dan kewaspadaan di benak beberapa dewa dan hantu tingkat rendah. Namun, jimat juga seperti lampu terang yang dapat dengan mudah menarik perhatian beberapa hantu jahat yang tidak takut akan energi yang menyebabkan mereka semakin membenci seseorang dan menginginkan harta bendanya. Dengan mengingat hal itu, Chen Ping'an tidak memaksa Pei Qian untuk kembali tidur di kamar sebelah. Dia menatap Sui Yubian dan menjawab, meskipun Cui Dongshan adalah orang yang tanpa malu-malu mengikutiku di awal, dia memang muridku yang sejati sekarang. Setelah bepergian bersama untuk beberapa waktu, kalian seharusnya sudah cukup mengenal kepribadian dan temperamennya. Dia orang yang cukup angkuh, dan dia tidak akan cenderung menargetkan kalian kecuali kalian menyinggung atau memprovokasinya. Ada banyak aturan dan ketentuan saat berkeliling dunia megah, misalnya, semua hal yang kukatakan pada Pei Qian sebelumnya. Perairan lebih berbahaya daripada pegunungan, tidak perlu menunggu saat memasuki kuil untuk berdoa jika terlalu banyak orang, dan sebagainya. Sebenarnya, Cui Dongshan lah yang memberitahuku hal-hal ini ketika aku berkeliling dunia bersamanya di masa lalu. Sejujurnya, Chen Ping'an menahan diri dan tidak terlalu terus terang. Di mata guru kekaisaran muda itu, keempat seniman bela diri dari tanah suci bunga teratai kemungkinan besar terlalu lemah dan tidak berarti baginya untuk menjadi target. Mereka tidak layak untuk usaha dan pemikiran ekstra. Namun, mengatakan kebenaran ini akan terlalu menyakitkan, dan Chen Ping'an tidak sanggup untuk bersikap terus terang seperti itu. Sebagai contoh, pada hari pertemuan kembali mereka, Cui Dongshan secara langsung menyebutkan tubuh abadi Dumao dan memohon kepada Chen Ping'an untuk dengan murah hati memberikannya kepadanya. Namun, pada kenyataannya, Cui Dongshan mungkin tidak terlalu peduli dengan tubuh abadi itu sama sekali. Meskipun Cui Dongshan bersedia berinteraksi dengan Chen Ping'an, kemungkinan besar pandangannya terfokus ke tempat lain, menatap bayangan dan tirai yang terletak sangat jauh. Dia menatap mendiang Tuan Qi, sang bijak terpelajar yang dipenjara,
yang tidak lagi memiliki tubuh fisik dan sedang menyatu dengan Dao Dunia Agung, Liang, yang telah naik ke surga di atas surga dan sedang berlatih tanding dengan murid kedua Taois dan guru cabang Taois Lu Chen, yang sekarang mengawasi 5 kota dan 12 pagoda di ibu kota Giok Putih. Fakta bahwa Kekaisaran Li Agung mampu membangun replika pagoda pedang ibu kota Giok Putih adalah bukti keberadaan kultivator naturalis dan kultivator mohis. Ada juga Gunung Bela Diri Sejati dan Kuil Angin Salju, keduanya merupakan kekuatan leluhur militer di benua botol harta karun timur. Dari keduanya, yang pertama memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kekaisaran Li Agung. Selain itu, ada juga kota Naga Tua, yang ramai dengan pedagang kaya. Adapun 100 aliran pemikiran yang independen dari 3 ajaran tersebut, hanya legalis dan diplomatis yang belum menunjukkan diri sebagai salah satu aliran terkuat. Dengan kata lain, Kekaisaran Li Agung sudah disukai oleh pasukan saya di luar benua botol harta karun timur. Inilah yang memberi klan Song Kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung kepercayaan diri dan kekuatan untuk menaklukkan separuh benua botol berharga timur. Song Changjing dan pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Raya sedang melakukan ekspedisi penaklukan di permukaan, sementara masalah bagaimana mempertahankan dan menjaga wilayah mereka merupakan ujian bagi pengaruh dan kekuatan Kekaisaran Li Raya. Chen Pingan telah merenungkan dan memahami hal-hal ini setelah melakukan perjalanan melalui sungai waktu di tanah suci bunga teratai. Mungkin dia masih cukup jauh dari kebenaran, tetapi arah pemikirannya secara umum kemungkinan besar benar. Selain itu, ekspedisi ke selatan Kekaisaran Li Agung seperti permainan Go yang rumit yang melibatkan banyak pihak. Adapun orang yang merencanakan semuanya dan membantu klan Song Kekaisaran untuk tetap mengendalikan semua hal, itu tidak lain adalah pemuda abadi berbaju putih yang telah kembali memasuki kuil pertapa sendirian. Menengok kembali perjalanan panjangnya, Chen Pingan menemukan bahwa setiap langkahnya selalu mendarat tepat di papan Go milik guru Kekaisaran Cui Chan. Selama perjalanannya di benua botol berharga timur, dari perjalanannya melalui negara Sui Agung dan negara bawahan pengadilan kuning di utara, negara pakaian berwarna-warni, negara pohon elem kuno, dan negara penyiksa air di wilayah tengah, hingga kota Naga Tua di selatan, dia tidak pernah melangkah keluar dari papan Go, bahkan sekalipun. Hanya saja Cui Chan dan Cui Dongshan, dua bagian jiwa yang terpecah menjadi tubuh tua dan tubuh muda, tidak memperhatikan Chen Pingan setelah itu. Lu Baixiang tersenyum dan bertanya, apakah Tuan Cui seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang mendalam? Apakah dia seseorang yang telah kembali ke keadaan kesederhanaan alami? Chen Pingan tidak tahu harus menjawab bagaimana, jadi dia hanya bisa berkata, dia dulunya adalah murid Konfusianisme sejati dari benua botol harta karun timur. Setelah itu, dia meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke benua ilahi bumi tengah untuk mencari ilmu. Tingkat kultivasinya cukup tinggi sebelumnya, tetapi mengalami penurunan yang signifikan setelah itu. Aku tidak tahu berapa tingkat kultivasinya saat ini, dan aku juga tidak menanyakannya. Sulian tersenyum dengan mata menyipit dan berkomentar, Tuan Muda, Anda pernah mengatakan bahwa kultivator kuat di dunia ini memiliki fisik yang kuat yang tidak lebih lemah dari fisik seniman bela diri murni di tingkat 3 penempaan pikiran. Jadi, saya sangat penasaran seberapa kuat teknik tinjunya. Jika dia menggabungkan kekuatannya dengan beberapa harta abadi, bisakah dia berpotensi menembus armor embun Wei Xian? Chen Pingan tersenyum dan menjawab, izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Kalian bebas untuk menyelidiki atau menantang Cui Dongshan jika kalian mau. Saya pasti tidak akan menghentikan kalian. Namun, kalian juga harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Aku jelas tidak berani bersaing memperebutkan gelar murid utama dengannya, jadi mulai sekarang aku akan memanggilnya kakak senior saja, komentar Pei Qian dengan suara pelan. Cui Dongshan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke ruangan sambil mendengus marah, gadis kecil, kenapa kau menghina orang di belakang mereka? Kau menyebut siapa kakak senior? Kau kan kakak senior, bisakah kau bicara dengan sopan atau bagaimana? Pei Qian langsung pucat pasi karena ketakutan ketika mendengar ucapan Cui Dongshan yang misterius dan penuh amarah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bagaimana situasi di kuil pertapa? Tanya Chen Pingan. Cui Dongshan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan meneguknya dalam sekali teguk sebelum tersenyum dan menjawab, semuanya sudah beres.
Aku bertemu dengan dalang di balik masalah ini di kuil cendekiawan dan kuil pertapa, dan keduanya relatif ramah dan mudah diajak bicara. Jika aku tidak terburu-buru untuk kembali dan melaporkan situasinya kepada guru, maka sangat mungkin para dewa dari kedua kuil tersebut akan mengundang para penguasa gunung dan mengambil kembali guci-guci anggur yang terkubur jauh di bawah tanah untuk menyatakan rasa terima kasih mereka kepadaku. Kita mungkin akan dengan senang hati minum anggur dan mengobrol sampai besok pagi. Siapa yang membuat masalah? Tanya Chen Pingan dengan bingung. Cui Dongshan tersenyum dan menjawab, itu adalah seorang warga lokal kaya yang takut mati dan ingin hidup 20 atau 30 tahun lebih lama. Dia memiliki keturunan yang sekarang menjadi anggota pasukan kultivasi abadi di negara Azure Phoenix, dan keturunan ini tidak mempelajari kebiasaan baik apapun, melainkan mempelajari banyak kebiasaan buruk. Dia hanya mempelajari beberapa teknik sesat yang paling dasar, namun dia benar-benar ingin mengubah nasib seseorang dengan keterampilan yang remeh ini, mendatangkan malapetaka pada keberuntungan suatu daerah dan mengubahnya menjadi umur orang lain. Kekacauan yang terjadi di daerah itu secara alami menyebabkan konflik antara kuil ilmu pengetahuan dan kuil ilmu bela diri. Terlebih lagi, para kultivator yang telah mempelajari beberapa teknik abadi, terutama yang disebut sebagai para jenius muda di pasukan kecil, seringkali memiliki temperamen yang cukup buruk. Setelah beberapa konflik kecil, keturunan sesat dari keluarga kaya setempat bahkan mencoba mencuri patung-patung emas para dewa. Dari yang kudengar, kuil-kuil ilegal di negara pegunungan keberuntungan dan wilayah tenggara benua botol berharga timur sebagian besar telah digerebek dan ditutup oleh istana kekaisaran masing-masing negara. Meskipun begitu, permintaan akan pecahan patung emas masih melebihi pasokan. Sekarang setelah muncul masalah dengan persembahan dupa di kuil cendekiawan dan kuil bijak bela diri, jelas sekali bahwa para kultivator setempat bertindak agak terlalu sembrono. Namun, mereka belum bertindak terlalu jauh sehingga para cendekiawan berbudi luhur dari Akademi Konfusianisme memburu mereka dan menghukum mereka dengan kematian. Jika kultivator muda dan para pendukungnya berhasil merencanakan semuanya dengan baik, mereka bisa langsung menyelesaikan masalah ini di ruang belajar Kekaisaran Negara Azure Phoenix. Berita tentang ini bahkan tidak akan sampai ke Akademi Lakeview. Suasana hati Chen Pingan menjadi muram ketika mendengar ini, dan dia meminum sedikit anggur obat dari labu penunjang pedangnya. Cui Dongshan tampak tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan ekspresi tegas gurunya. Senyum lebar teruk di wajahnya saat dia melanjutkan, dewa-dewa di gunung dan sungai juga memiliki takdir dan keberuntungan mereka sendiri tergantung pada apakah perbuatan mereka baik atau buruk. Bagaimanapun, situasi saat ini hanyalah percepatan dari hal yang tak terhindarkan. Begitu Kekaisaran Li Agung benar-benar menaklukkan seluruh benua, tidak diragukan lagi bahwa semua kuil terlarang dan ilegal ini akan menjadi sasaran. Bahkan, Kekaisaran Li Agung akan menjadi lebih ganas dan cepat. Saat ini, para pejabat dari Kementerian Upacara sudah bekerja sama dengan para pejabat dari Kementerian Astronomi di wilayah utara Akademi Lakeview, yang terletak di wilayah tengah benua. Mereka mulai menemukan dan menutup semua kuil ilegal di wilayah tersebut. Selama 2 tahun Anda pergi dari benua botol harta karun timur, lebih dari 4.000 kuil ilegal yang tidak mematuhi etika Kekaisaran Li Agung telah ditutup. Terlebih lagi, ini hanya kuil-kuil yang terletak di 62 negara di selatan negara Istana Kuning, di utara negara pakaian berwarna-warni, dan di atas saluran naga itu. Tidak hanya itu, tetapi ini terjadi dengan para pejabat Kekaisaran Li Agung menerima keuntungan dan bersikap lunak terhadap kuil-kuil ilegal. Jika tidak, jumlah ini bisa dengan mudah berlipat ganda menjadi lebih dari 8.000. Akademi Lakeview tentu saja senang melihat kuil-kuil ilegal ini ditutup, jadi mereka tetap mengirimkan asisten kepala gunung dan beberapa lusin cendekiawan bangsawan serta cendekiawan berbudi luhur untuk membantu Kekaisaran Li Agung meskipun mereka sebenarnya tidak ingin berinteraksi dengan istana kekaisaran. Para cendekiawan ini memeriksa situasi dan menetapkan batas-batas untuk istana Kekaisaran Li Agung, dan Kekaisaran Li Agung juga memberikan banyak kehormatan kepada Akademi Lakeview karena hal ini. Setelah mengoceh dan menjelaskan semua hal itu, Cui Dongshan meletakkan cangkir tehnya dan melihat sekeliling ruangan. Kemudian dia tersenyum dengan mata menyipit dan bertanya, "Ada apa? Tidur lebih awal dan bangun lebih awal itu baik untuk tubuh. Apakah kalian tidak tahu cara menjaga kesehatan yang baik? Mungkin kalian ingin mengganggu guru dan mencegahnya beristirahat lebih awal." Pei Qian adalah orang pertama yang melarikan diri.
Masing-masing dengan ekspresi berbeda, keempat orang dari gulungan gambar itu juga pergi satu persatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah semua orang pergi, Cui Dongshan berdiri dan membungkuk memberi hormat sebelum juga pergi. Chen Pingan perlu mengunci pintu, jadi dia berjalan ke pintu masuk kamarnya bersama Cui Dongshan. Dengan satu orang berdiri di dalam ruangan dan satu orang berdiri di luar, Chen Pingan memperingatkan muridnya, jika kau menyembunyikan sesuatu dariku dan diam-diam ikut campur dalam perdebatan antara Buddhisme dan Taoisme di negara Azure Phoenix, maka sebaiknya kau memberitahuku sekarang. Jika perlu, aku akan mengambil jalan memutar di sekitar ibu kota dan menunggumu di stasiun feri abadi yang terletak di wilayah paling timur. Dengan begitu, setidaknya kita bisa menghindari konflik antara kau dan aku dan mencegahmu, Cui Dongshan, mengkhianati gurumu lagi. Ekspresi kesal terpancar di wajah Cui Dongshan, seolah-olah dia baru saja buang air besar di celana. Guru, Anda adalah orang yang sangat murah hati, seperti cahaya cemerlang yang bersinar setelah hujan. Ketika guru dan saya melakukan perjalanan ke negara Sui Raya waktu itu, saya merasa seperti sedang mandi dalam angin musim semi yang menyegarkan sepanjang waktu. Mengapa Anda juga mempertanyakan niat mulia saya? Ia tampak sangat sedih saat meratap. Aku tahu, ini pasti kesalahan keempat bawahanmu. Setelah berinteraksi dengan mereka terlalu lama, cara-cara kasar dan sederhana mereka pasti sedikit banyak menular pada Tuan. Namun, tidak perlu khawatir. Mulai besok, aku akan. Chen Pingan menutup pintu di depannya dan membentak, pergi sana. Meskipun mengenakan jubah putih yang mengalir dan tampak seperti makhluk abadi dari dunia lain, Cui Dongshan mulai berputar-putar saat berjalan menyusuri koridor. Bisa dikatakan dia berguling ke samping. Cui Dongshan berhenti sejenak ketika melewati kamar Pei Qian di sebelahnya, dan dengan ramah memperingatkan gadis kecil itu sambil berputar di tempat, Pei Qian, karena kita belajar di bawah guru yang sama, izinkan aku memberitahumu kabar baik. Kau pasti tidak akan melihat hantu yang tergantung terbalik dengan lidah menjulur jika kau tidak membuka jendela, dan kau juga tidak akan melihat hantu perempuan yang menikah dengan raja hantu dari kuburan tak bertanda, mengenakan gaun pengantin merah terang, dan berbaring di samping tempat tidurmu jika kau tidak menjulurkan kepalamu dari selimut. Jika kamu tidak merasa haus dan bangun dari tempat tidur untuk minum air di malam hari, kamu pasti tidak akan melihat hantu berwajah pucat yang perutnya penuh dengan rumput air setelah tenggelam. Oh, benar, beberapa gadis muda berambut panjang yang meninggal secara tidak adil juga suka meringkuk di samping kaki gadis-gadis kecil. Namun, kamu tidak perlu takut pada mereka. Mereka tampak seperti tumpukan rambut besar tidak peduli bagaimana kamu memandang mereka. Pei Qian gemetar ketakutan sambil bersembunyi di balik selimutnya. Pada saat yang sama, dia menutup telinganya dengan keras untuk menghalangi ucapan Cui Dongshan. Saat berjalan melewati kamar keempat pendekar bela diri dari gulungan gambar, Cui Dongshan yang terus berputar hanya terkekeh dan berbicara di luar kamar Lu Baixiang, berkata, aku mendengar guru menyebutkan bahwa kau sangat mahir bermain Go, jadi aku memutuskan untuk belajar bermain Go darimu mulai besok. Lu Baixiang sedang mempelajari buku panduan Go di kamarnya saat ini, dan dia tersenyum lalu menjawab, Tuan Cui, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak bermain Go dengan saya sebelum beristirahat? Cui Dongshan sudah menghilang di koridor ketika dia menjawab, aku tidak ikut malam ini. Seseorang perlu memilih waktu yang tepat dan berada dalam suasana hati yang tepat ketika mempelajari sesuatu seperti Go. Di luar penginapan kecil itu, di sana berdiri dua dewa emas yang tak terlihat oleh manusia. Satu berdiri di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan, satu adalah dewa cendekiawan dan yang lainnya adalah dewa perang. Mereka memiliki ekspresi tegas, dan tampak seolah-olah mereka adalah dua dewa penjaga pintu yang menjaga penginapan.